Kami akan memperkenalkan tim solusi yang sudah kami sudah Wakil Rektor 1 Universitas Lampung, Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT, Sekretaris Ibu Profesor Dr. Eeng Yayah Hainilah MPD, anggota penguji Profesor Dr. Rudi Susilana MSI CIT sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Sunyono MSI sebagai penguji internal, Profesor Dr. Bujang Rahman MSI sebagai penguji 1, Profesor Dr. Undang Rosidin MPD sebagai penguji 2, Dr. Sukilan MA sebagai co-promotor 1, dan Bapak Hasan Hariri SPD MBA PSD sebagai promotor. Demikian susunan tim penguji. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan hasil disertasi dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kepada Promovendus, waktu kami persilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera, salam kebajikan, tabi pun. Yang kami hormati dan kami muliakan, Dewan Promosi Ketua yang amat terpelajar, Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. Sekretaris yang amat terpelajar, Profesor Dr. Eeng Yayah Hainilah MPD, Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Anggota penguji eksternal yang amat terpelajar, Profesor Dr. Rudi Susilana MSI CIT, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Penguji internal yang amat terpelajar, Profesor Dr. Sunyono MSI, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penguji 1 yang amat terpelajar, Profesor Dr. Bujang Rahman MSI. Penguji 2 yang amat terpelajar, Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Co-promotor yang amat terpelajar, Dr. Muhammad Sukilan MA. Promotor yang amat terpelajar, Hasan Hariri SPD MBA PhD. Hadirin yang kami hormati, dan muliakan para kepala daerah, kepala dinas pendidikan dan kabupaten kota, dan tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penelitian disertasi yang menghasilkan kebaruan berupa dekonstruksi peran politik lokal yang menjamin optimalisasi sumber daya pendidikan dan menguatkan komitmen organisasi kepala sekolah berangkat dari fenomena di mana
semangat dan geliat sekolah dapat timbul dan tenggelam. Hal ini menandakan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting karena seorang kepala sekolah dapat menjadi inspirasi dan menjadi contoh teladan bagi warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Kepala sekolah dapat bertindak sebagai komunikator yang baik antar siswa, guru, staf, dan orang tua untuk membangun lingkungan inklusif dan saling mendukung. Seorang kepala sekolah memiliki otoritas pengembangan profesional warga sekolah yang akan meningkatkan semangat dan geliat sekolah. Kepala sekolah memiliki otoritas mengartikulasikan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman bagi siswa. Seorang kepala sekolah dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua untuk membangun semangat sekolah yang tinggi. Keberanian kepala sekolah mengakui dan menghargai prestasi dan usaha siswa, guru, dan staf meningkatkan organizational citizenship, organizational commitment, dan creativity and innovation. Dengan demikian, kepala sekolah penting kedudukannya karena dapat memberikan dampak positif pada semangat dan geliat sekolah. Kepala sekolah adalah bagian dari sebuah sistem. Apabila salah satu sistem di atasnya terganggu dan mengambil kebijakan yang terganggu, maka yang terjadi adalah kepala sekolah yang tidak optimal. Dengan ciri kepemimpinan tidak inspiratif, komunikasi tidak efektif, abai kepada psychological well-being warga sekolah, ketidakmampuan mengelola konflik, tidak efektif dalam pelibatan stakeholders, dan memburuknya kemampuan manajerial. Penting membantu kepala sekolah untuk optimal dengan tindakan yang tepat, memberikan dukungan dan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong partisipasi aktif dari stakeholder dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang pengambilan keputusan yang objektif dalam mengatasi masalah kepemimpinan yang tidak optimal. Tantangan kepala sekolah semakin banyak dan kompleks, terlebih pada wilayah kerja multi etnik seperti Provinsi Lampung. Praktek kepemimpinan di wilayah kerja multi etnik memiliki tantangan unik dan memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang etis. Praktik kepemimpinan yang membangun harmoni dan inklusivitas di wilayah kerja multi etnik dapat dilakukan dengan mempromosikan keterbukaan dan komunikasi yang efektif, membangun kesadaran budaya dan sensitivitas, mendorong kolaborasi dan kolokasi, membangun keadilan dan kesetaraan, memfasilitasi pelatihan dan pembelajaran antar budaya, membangun jaringan dan kemitraan dengan komunitas dan toleransi untuk perbedaan dan diskusi secara terbuka. Praktek kepemimpinan yang berfokus pada inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan, dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam wilayah kerja multi etnik. Dengan membangun hubungan yang kuat dan memfasilitasi dialog yang konstruktif, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan mencapai hasil yang positif bagi semua anggota tim kerja dan siswa. Namun demikian, apabila praktik yang baik ini tidak dijaga, maka akan terjadi perilaku kepala sekolah yang beralih fokus. Faktor yang mendorongnya salah satunya adalah politik praktis. Ketika seorang kepala sekolah beralih fokus pada politik praktis, artinya kepala sekolah lebih tertarik pada kepentingan politik pribadi atau pihak tertentu daripada kepentingan sekolah dan serta pendidik. Perilaku semacam itu berdampak negatif seperti terjadinya nepotisme, korupsi, manipulasi data, diskriminasi, pembiaran ketidakadilan, dan pengabaian tugas kepemimpinan. Perilaku kepala sekolah yang beralih fokus pada politik praktis sangat tidak dianjurkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Seorang kepala sekolah seharusnya berkomitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kepentingan sekolah serta peserta didik sebagai prioritas utama. Untuk itu diperlukan pengelolaan kepala sekolah yang bebas dari kecemasan, yang berarti menjaga efikasi kepala sekolah. Efikasi diri berujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya mencapai tujuan, menghadapi tantangan, dan melaksanakan tugas dengan efektif. Sebaliknya, individu dengan tingkat efikasi diri yang rendah merasa kurang yakin dalam kemampuannya mereka sendiri. Mereka memiliki keraguan diri, ketakutan akan kegagalan. Waktu Anda tinggal 2 menit lagi. Cenderung menghindari tantangan atau menghadapi dengan sikap yang negatif.
Penting untuk mengingat bahwa kepala sekolah tidak dapat mengendalikan semua aspek tantangan. Oleh karena itu, politik lokal dapat berperan melalui tindakan dan sikap yang bijaksana dan dukungan yang tepat, sehingga kepala sekolah dapat mengatasi kecemasan yang timbul dan tetap berfokus pada kepentingan utama pendidikan kesejahteraan siswa melalui penerapan kepemimpinan multifaktor. Komitmen organisasi kepala sekolah mengacu pada tingkat keterikatan, loyalitas, dan dedikasi kepala sekolah terhadap organisasi sekolah yang mereka pimpin. Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana kepala sekolah merasa terikat dengan tujuan, nilai-nilai, visi, dan misi sekolah, serta sejauh mana mereka berkomitmen untuk berkontribusi kepada keberhasilan dan kemajuan sekolah. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi kepala sekolah. Untuk menghilangkan kecemasan etik, kecemasan moral, dan kecemasan spiritual, refleksi dan klarifikasi nilai-nilai, merefleksikan nilai-nilai dan keyakinan diri, menjeperjelas prinsip-prinsip moral seperti pentingnya bagi individu ini membantu individu memahami landasan moral dan spiritual mereka yang dapat membantu mereka menghadapi dan mengatasi ketidaksesuaian dengan politik lokal. 3. Aksi dan partisipasi terlibat dalam kegiatan atau gerakan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini dan diperjuangkan oleh warga bangsa. Dengan partisipasi dalam aksi kolektif atau upaya pemulihan sosial, individu dapat merasa bahwa mereka berada dalam peran yang konstruktif dalam membentuk politik lokal. Pengaruh positif kepemimpinan multifaktor kepala sekolah terhadap efikasi diri dan komitmen organisasi kepala sekolah. Keberhasilan kepemimpinan multifaktor kepala sekolah dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efikasi diri dan komitmen organisasi kepala sekolah karena terciptanya pemberdayaan dan otonomi, pengembangan kompetensi, dukungan dan kolaborasi, dan pencapaian tujuan bersama. Pendek kata, kepemimpinan multifaktor yang efektif dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efikasi diri dan komitmen organisasi kepala sekolah. Dengan memberdayakan kepala sekolah, meningkatkan kompetensi, memberikan dukungan dan kolaborasi, serta mencapai tujuan bersama, kepemimpinan multifaktor dapat menciptakan lingkungan yang inspiratif dan berdampak positif pada kepala sekolah dan anggota organisasi. Pengaruh positif efikasi diri kepala sekolah terhadap komitmen organisasi. Efikasi diri kepala sekolah yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi kepala sekolah yang meliputi motivasi yang tinggi, ketahanan terhadap tantangan, inisiatif dan kreativitas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang menginspirasi. Kesimpulan, efikasi diri kepala sekolah yang tinggi memiliki pengaruh positif yang terhadap komitmen organisasi, keyakinan diri yang kuat dalam kemampuan diri, motivasi yang tinggi, ketahanan terhadap tantangan, inisiatif dan kreativitas, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang menginspirasi adalah faktor-faktor yang membuat komitmen kepala sekolah terhadap organisasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promovendus. Kami akan mulai mengajukan pertanyaan secara bergilir yang terkaitan dengan promosi saudara dengan disertasi saudara secara beruntun. Dimulai dari yang pertama Profesor Dr. Rudi Susila MSI CAT sebagai penguji eksternal. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Halo, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suaranya belum masuk. Halo? Suara saya sudah masuk? Sudah Prof. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Eng Suripto Dwiyono MT,
Profesor Dr. Siono MSI, Profesor Dr. Bujang Rahman MSI, Profesor Dr. Undang Rosidin MPD, Hasan Hariri SPD MBE PhD, dan Dr. Sukirlan MA sebagai tim penguji. Terima kasih. Kemudian juga tak lupa ucapkan terima kasih pada promotor Profesor Dr. Sujarwo sebagai promotor dari Promopendus Ridwan ini, dan juga salam hormat untuk Profesor N. Yuhainilah sebagai Kaprodi Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, saya telah mengikuti 2 kali ujian untuk Promopendus Ridwan ini. Progres dari awal, ya, dari mulai disertasi draft awal, kemudian pada progres ujian sebelumnya, dan sampai pada progres ujian promosi ini sangat membanggakan. Ini terima kasih ini para promotor yang sudah membimbing progresnya, ya, dari awal sampai akhir, dan sekarang tadi hanya mungkin waktu tadi presentasinya tidak tuntas gitu ya, tapi alhamdulillah dari sisi dokumen itu sangat membanggakan karena progresnya sangat bagus ya. Yang kedua, saya ucapkan selamat Pak Ridwan ya, Promopendus Ridwan, atas capaian sampai hari ini, juga mungkin keluarga, juga para pimpinan dari lembaga Bapak yang hadir pada hari ini. Ini adalah masa promosi, sehingga selayaknya memang kita harus melihat bahwa ini progres yang bagus dan ini adalah hasil yang bagus. Kedua, tentunya karena ini ujian, saya juga ingin menanyakan beberapa hal Pak Promopendus Ridwan ya. Yang pertama, dari apa yang dihasilkan dari penelitian ini, luarannya tidak ada artikel, ada buku, ya, juga ada haki. Ini saya pikir sudah cukup untuk memenuhi sebagai dokter. Tapi saya ingin pernyataan dari Promopendus ya. Setelah Promopendus menghasilkan sesuatu dari riset ini terkait dengan komitmen organisasi kepala sekolah, apa tindak lanjut yang harus dilakukan nanti di lapangan gitu ya, agar kepada para sekolah itu terjadi penguatan-penguatan sehingga kinerja kepala sekolah menjadi lebih bagus. Itu dulu, silakan Promopendus. Terima kasih, yang terhormat yang amat terpelajar Profesor Dr. Ruby Susilana MSI CIT. Alhamdulillah, walaupun saya adalah seorang guru, tetapi saya terlibat banyak pada proyek-proyek pelatihan, baik kepala sekolah, pengawas, dan guru itu sendiri. Dengan hasil penelitian disertasi ini, semakin jelas permasalahan-permasalahan pendidikan apa yang dihadapi. Oleh karena itu, saya akan tetap fight untuk memberikan pencerahan-pencerahan bahwa ternyata pendidikan yang intinya ada di dalam kelas itu tidak bisa berdiri sendiri, namun demikian banyak sistem-sistem lain yang terhubung. Demikian Prof, kami akan tetap bersemangat fight untuk memajukan pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih Promopendus. Jawaban yang sangat membanggakan bagi saya, dan Bapak jangan patah arang, terus berjuang untuk menguatkan kepemimpinan, komitmen para sekolah agar kinerjanya tambah bagus. Yang kedua, apa saran Bapak untuk politik lokal terkait dengan kondisi per kepala sekolahan di Lampung? Baik. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa politik lokal adalah faktor penting dan bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama keberhasilan guru atau keberhasilan pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan politik lokal yang mendukung adanya praktek kepemimpinan yang mewadahi beragamnya etnis di Indonesia, itu akan meningkatkan efikasi diri, dan efikasi diri
Dampak selanjutnya adalah komitmen organisasi kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah mampu mengartikulasikan, memancarkan energi-energi positif bagi warga sekolah. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup dan saya rasa ini sangat membanggakan untuk bisa disetujui sebagai dokter baru. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rudi. Kemudian berikutnya adalah Prof. Sunyono untuk memberikan promosinya. Terima kasih Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, bil khusus Prof. Rudi Susilana, Bapak Ibu sekalian undangan, Promovendus, Saudara Ridwan, mungkin saya ada 3 pertanyaan, mungkin nanti akan ada anak, boleh dicatat ya, karena saya akan langsung nanti ditanggapi saja sekaligus. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian saudara, saya ingin, karena Anda adalah nanti jika lulus dinyatakan sebagai seorang doktor pendidikan, yang doktor pendidikan Anda adalah bidang akademik bukan terapan, ya, doktor akademik. Oleh karena itu saya ingin menanyakan kaitannya dengan akademik. Berdasarkan hasil penelitian Anda, kontribusi yang signifikan apa yang Anda berikan dari hasil penelitian saudara itu terhadap pengembangan bidang ilmu pendidikan dan pembelajaran? Itu yang pertama. Bisa dicatat, nanti takutnya lupa saudara ya. Kemudian yang kedua, Anda meneliti kepemimpinan multifaktor. Nah, sekarang kepemimpinan multifaktor di era RI 4.0 yang saya titik beratkan, dan di era generasi Z yang serba kemajuan teknologi yang luar biasa dengan perkembangan artificial intelligence yang luar biasa, ChatGPT udah kemana-mana gitu ya. Kepemimpinannya seperti apa yang seharusnya? Ya, itu yang kedua. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa para pemimpin di masa depan di era generasi Z ini harus mampu memahami dan mengembangkan beberapa faktor. Yang saya catat adalah pertama, keterampilan teknologi. Mau tidak mau pemimpin harus mampu ya terhadap perkembangan teknologi ini. Yang kedua, kemampuan mengelola perubahan dan inovasi. Ini perubahan sangat cepat. Ya, mungkin tidak 5 tahun sekali sekarang ini, bahkan hampir setiap tahun terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga, etika dan integritas dalam hal penggunaan teknologi. Nah, ini secara tentu saja penggunaan itu secara bertanggung jawab. Bagaimana pandangan Anda berdasarkan hasil penelitian Anda terhadap faktor-faktor yang saya sebutkan tadi? Bisa dicatat ya, diingat ya. Oke. Yang ketiga, dalam rangka memastikan kepemimpinan yang efektif dan profesional di lingkungan sekolah, maka menurut saya kepala sekolah itu harus mampu memisahkan mana kepentingan politik, dalam hal ini adalah politik lokal, mana kepentingan pendidikan, dalam hal ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Mungkin Provinsi Lampung, mungkin secara umum di Indonesia, ya, mungkin secara umum di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Anda, berdasarkan pengamatan Anda, lalu apa yang dapat Anda rekomendasikan ke pihak-pihak pemangku kepentingan? Di sini ada Pak Kepala Dinas nih, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Rekomendasi apa jika ada Anda menemukan hal-hal yang menurut Anda kurang gitu ya? Lalu rekomendasi apa yang Anda berikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan? Demikian, silakan dijawab 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Yang pertama, kontribusi terhadap dunia akademik. Penelitian ini berawal dari keresahan yang dialami oleh yang terjadi di lapangan, bahwa kemudian kita komparasikan dengan prestasi-prestasi pendidikan di Indonesia melalui global assessment seperti PISA, TIMSS dan sebagainya. Selalu saja bangsa Indonesia skornya selalu di bawah. Kemudian sebagai seorang pendidik, saya ingin tahu apa sih sebenarnya. Segala macam upaya sudah kita lakukan. Saya sudah terlibat dalam
pelatihan, diklat-diklat guru itu hampir di seluruh wilayah Indonesia, tapi kenapa tidak maju-maju? Kemudian saya berpikir pasti ada faktor lain. Salah yang menjadi yang menjadi dari sekian banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat itu adalah otomatis tidak bisa kita teliti sekaligus, tapi kita harus teliti secara bertahap. Kalau kita ambil satu variabel, maka kita harus mengidentifikasi variabel yang terkait yang sangat dekat. Salah satunya adalah sumber permasalahannya ada di kepala sekolah. Kepala sekolah, ambil contoh misalnya, Prof. Sekolah dipegang oleh sosok seseorang, itu bagus. Tapi ketika sosok ini berpindah, sekolah itu terpuruk kembali. Dan sering terjadi begitu terus, berulang begitu. Akhirnya apa? Kita stagnan, tidak terjadi peningkatan, tidak ada kontinuitas, sehingga discontinue. Maka apa sih yang menyebabkan? Ketika kita bicara tentang kinerja kepala sekolah, diantisipasi. Apa yang mungkin kinerja? Apa saja? Kemudian kita analisis, kita putuskan ada 4 variabel. Satu adalah politik lokal, yang kedua adalah praktek kepemimpinan multifaktor. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua bahwa salah satu yang bisa mewadahi keragaman itu adalah kepemimpinan multifaktor, di mana kepemimpinan multifaktor adalah bukan single variabel atau satu jenis kepemimpinan saja, melainkan dari berbagai macam kepemimpinan untuk mewadahi kebutuhan followers. Follower memang beragam, tetapi secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Ada guru biasa, bukan guru biasa, yang kedua mediocre, guru mediocre atau guru biasa, guru bagus, dan guru exemplary. Nah, guru-guru exemplary ini dia sudah tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain, dia sudah tahu tujuannya kemana, menjadi guru itu resikonya seperti apa, tantangan seperti apa, dan tetap maju untuk memajukan pendidikan. Itu salah satunya kenapa kepemimpinan multifaktor. Di dalamnya ada 3, ada kepemimpinan transformasional, ini dipergunakan untuk kelas-kelas yang good teacher, kemudian ada kepemimpinan transaksional, kita pajar, faktor banyak masih, kalau ditanya, ya mohon maaf, guru masih banyak, saya mengerjakan ini mau dapat apa? Jadi ini sebenarnya kurang, perlu ditingkatkan kembali. Yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire, di mana laissez-faire itu bisa diaplikasikan kepada sosok-sosok yang memang sudah exemplary. Cukup diberi pancingan, diberi tanggung jawab, diberi delegasi, dia akan bekerja. Yang berikutnya adalah tentang saran untuk misalnya kepala dinas atau pemimpin. Saya akan mengatakan bahwa ada pendidikan maju atau tidaknya berdasarkan riset yang dilakukan oleh kami, itu adalah politik lokal menjadi faktor utama, penentu untuk keberhasilan pendidikan. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Prof. Fendus. Jawaban Anda saya kira walaupun belum semua terjawab gitu ya, tetapi menurut saya sudah cukup. Dan ini Anda seorang doktor yang tadi penelitiannya tentang kepemimpinan multifaktor, efikasi dan seterusnya terkait dengan politik lokal. Anda harus berani menyuarakan hasil penelitian Anda di lapangan dan jangan berhenti hanya sampai menjadi doktor. Anda terus kaji, Anda terus lakukan penelitian itu. Saya kira demikian. Cukup Pak Ketua. Terima kasih. Kita lanjutkan pada Profesor Dr. Bujang Rahman MSI. Kami persilakan Prof. Terima kasih Pak Ketua, Wakil Rektor Bidang Akademik,
Tapi kalau tiga faktor ini sejalan, tidak seirama, apalagi tidak sejalan, kalau bahasa Jawanya itu ngalamat. Tiga faktor itu pertama guru, itu mutlak. Yang kedua kepala sekolah, yang ketiga pengawas. Kalau tiga faktor ini bisa berjalan secara profesional, berjalan secara seirama, kompak, saling dukung-mendukung, menurut teori, penyelenggaraan sekolah di suatu daerah itu akan berjalan dengan baik. Pertanyaan saya, apa kaitannya tiga faktor ini dengan politik lokal? Silakan. Baik, terima kasih. Politik secara umum ditujukan untuk kebaikan. Tetapi dalam prosesnya, dalam pengambilan keputusannya, sering dipengaruhi oleh interest-interest yang meliputinya. Dan itu adalah bagian entitas yang tidak bisa dihindari. Terkadang pengambilan kebijakan, karena politik adalah pengambilan kebijakan, salah satunya, itu adalah sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang justru kontraproduktif dengan tujuan dari adanya politik. Hubungannya antara ketiga domain ini, guru, pengawas, dan kepala sekolah. Mohon maaf, saya tidak setuju kalau dikatakan domain, faktor. Faktor, baik, Beda baik, itu, faktor. Baik, faktor kepala sekolah, pengawas, dan guru ini tidak bisa dipisahkan. Di mana kepala sekolah adalah pribadi atau sosok yang bertanggung jawab atas manajerial dan kepemimpinannya untuk menjadi dirijen, kemana arah langkah sekolah akan dibawa, dan diteruskan oleh guru di mana dia harus mendidik, mengasuh murid-muridnya. Di bagian bawah grassroots ini, di sekolah ini, apabila tidak ada pengawas yang salah satunya adalah menjadi pendamping, menjadi cermin, menjadi co-founder, artinya menjadi mitra yang baik bagi sekolah, maka sekolah akan sering lupa dan salah arah. Oleh karena itu penting kedudukan daripada yang namanya pengawas. Karena pengawas bukan saja mengawasi secara bahasa, yaitu mengawasi seolah-olah kalau bahasa pengawas itu adalah memelototi, tapi pengawas adalah sebagai mitra refleksi untuk cerminan. Demikian, Prof. Ya, jadi ketiga faktor kunci ini itu akan dipengaruhi oleh kebijakan lokal yang ada di daerah. Siapa yang jadi kepala sekolah, pengawas ini ditempatkan di mana, guru ini ditempatkan di mana, bagaimana pembinaan guru, itu akan terkait dengan politik lokal. Maka politik lokal itu parts of politik pendidikan, bukan pendidikan politik, politik pendidikan. Baik, yang kedua, politik lokal itu adanya karena ada kebijakan otonomi daerah, kan? Kalau tidak ada otonomi daerah, tidak ada pengaruhnya politik lokal itu, karena penentuan kebijakan sentralistik di pusat, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, itu politik lokal tidak banyak berpengaruh. Yang bakal jadi dandim di Lampung itu nggak ada urusan dengan gubernur. Yang bakal jadi Kakanwil Kemenak itu paling-paling gubernur memberikan pertimbangan. Itu semuanya keputusan menteri gitu. Jadi politik lokal itu efek dari kebijakan otonomi daerah. Nah, sekarang sebagai calon orang yang sangat terpelajar, ini bukan pertanyaan, ini bukan ujian, tapi pertanyaan aja. Menurut saudara, kebijakan mengotonomikan pendidikan dewasa ini, itu kebijakan yang tepat atau kebijakan yang kurang tepat? Kalau dikatakan kebijakan yang tepat terkait dengan hasil riset ini, kira-kira faktor-faktor apa
yang perlu diperbaiki dari sisi politik lokal untuk memperkuat 3 pilar tadi? Silakan dijawab. Baik, berdasarkan kajian bahwa otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan adalah kebijakan yang tepat, di mana lokal atau daerah itu dengan jangkauan yang pendek mampu mengcover seluruh permasalahan. Kalau toh pun ada di dalam perjalanannya adalah ada riak-riak, kerikil-kerikil, itu yang mungkin harus kita inventarisir, kemudian kita carikan solusinya. Tapi kalau harus kembali lagi ke pusat amat berat untuk mengangkat gerbong Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bukan perkara yang mudah. Demikian, Prof. Yang saya nilai bukan tepat tidak jawabannya, tapi keberanian saudara menjawab pertanyaan itu. Itu yang saya nilai. Dan saya bangga calon dokter berani berpendapat seperti itu. Memang begitu, harus seperti itu. Saya kira saya tidak nguji Pak, cuma nanya aja dan semua pertanyaan saya sudah dijawab. Oleh karena itu saya anggap selesai. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bujang. Berikutnya Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Kami persilakan Prof. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabik pun. Ya pun. Ketua tim penguji yang saya hormati, para penguji dan promotor, Prof. Sudarwo sebagai perintis untuk promotor Ridwan, kemudian Promopendus Pak Ridwan. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin klarifikasi ya terkait dengan disertasi saudara. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, saudara memiliki posisi yang sebagai guru gitu kan, kemudian mungkin juga posisi sebagai kepala sekolah, tadi juga disampaikan posisi sebagai pelaksana proyek-proyek pelatihan gitu kan. Kemudian juga saudara pernah memposisikan diri sebagai pengawas. Nah, jadi ketertarikan melakukan penelitian pengaruh politik lokal ini saudara itu dari posisi mana gitu kan? Sebagai guru kah? Sebagai kepala sekolah kah? Atau sebagai yang tadi sebagai pelaksana pelatihan-pelatihan yang lain terjadi keluhan-keluhan atau kekurangan atau yang mana yang menjadi dasar Anda menarik penelitian tentang ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang pengaruh, Pak, pengaruh itu ada positif, pengaruh negatif, mungkin juga tidak berpengaruh. Saya ini belum tegas begitu. Maksud saya, Bapak itu meninjau itu hasilnya itu pengaruh ini politik lokal itu negatif atau ada juga yang positifnya begitu kan? Kok bisa gitu politik lokal ini lama begitu kehadirannya, jangan-jangan memang di satu sisi gitu kan itu menimbulkan hal yang positif gitu keberadaan politik lokal ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang Pak Ridwan ini mengatakan ini adalah lebih banyak atau lebih dominan pengaruh negatifnya, saya ingin melihat ini dalam tataran mana gitu kan. Apakah pengambilan kebijakan, apakah implementasi kebijakan atau pengawasan kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri yang kurang gitu, yang lemah gitu kan. Sehingga banyak kegelisahan-kegelisahan yang terjadi gitu, sehingga Bapak timbul inisiatif untuk mengkaji dalam bentuk disertasi ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik. Pertama adalah dari sudut mana saya melakukan penelitian. Kebetulan saya memerankan banyak peran. Salah satunya ya memang guru, saya adalah memang guru, kepala sekolah. Saya pernah menjabat kepala sekolah. Pengawas, saya memang bukan pengawas tapi melakukan fungsi-fungsi kepengawasan. Jadi memang lumayan banyak. Kemudian berdasarkan kajian-kajian yang ada, kalau pengamat fenomena-fenomena yang ada, itulah kita mengidentifikasi sebenarnya permasalahan apa.
permasalahan yang menimbulkan kecemasan bukan ternyata setelah diidentifikasi banyak sekali, Prof. Undang. Ada dari faktor, dia sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir bahwa kebijakan yang diambil sering salah, sering kepada oligarki, kepada kroninya sendiri, sehingga melupakan prinsip-prinsip fairness, keadilan, objektivitas. Itu sekaligus menjawab itu. Dengan demikian banyak yang menjadi faktor yang menjadi penghambat. Dari sekian banyak, itu salah satunya adalah faktor dari kebijakan dari politik lokal. Banyak yang saran kepada kami bahwa sebaiknya bukan hanya ini saja yang diteliti, tetapi contoh misalnya perilaku LSM yang sering menghambat dan sering mengatasnamakan kepala dinas. Di sini ada sering mengatasnamakan bupati. Ini turun ke lapangan di mana rentang antara kepala sekolah dengan kepala dinas dan bupati bukan perkara mudah, tapi memang hierarki. Jadi memang butuh proses. Ini yang sering membuat kepala sekolah itu mengalami yang namanya anxiety, kecemasan. Jadi memang terjadi banyak disrupsi. Contohnya misalnya kasus misalnya anak misalnya yang dihukum, sebenarnya dihukum dalam arti kata pendidikan. Itu tidak diterima, kemudian keluar dari obrolan-obrolan anak-anak sekolah dalam menunggu angkot, itu ditangkap oleh orang tanda kutip LSM, itu menjadikan bahan permasalahan dalam kurung untuk memeras sekolah. Dengan mengatasnamakan, saya sudah koordinasi dengan dinas dan sebagainya dan sebagainya. Ini salah satunya apa? Kami berpikir bahwa kita harus meretas dari hulu dulu. Jadi setelah penelitian ini, mungkin akan ada penelitian faktor yang lain. Nanti akan menjadi satu komprehensif apa yang harus kita ambil. Karena penelitian ini tentu tidak bisa sekaligus dilaksanakan. Demikian, yang terhormat, yang amat terpelajar Profesor Dr. Undang Rosidin. Ya, jadi sepertinya negatifnya itu banyak pengaruh negatifnya ya dalam tataran implementasi, begitu Pak ya. Oke. Apa yang perlu direkomendasikan Pak? Yang terbaik begitu untuk mengatasi persoalan-persoalan itu? Apakah dalam pengawasan terhadap implementasi kebijakan atau dalam pengimplementasi kebijakan itu sendiri, atau perlu evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang ada gitu. Rekomendasinya adalah yang pertama harus didatangkan kesadaran bahwa politik lokal adalah strong factor, faktor kuat yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Setelah itu, maka lingkungan dinas itu harus betul-betul hati-hati di dalam mengambil kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Profesor Dr. Bujang Rahman, bisa saja penempatan orang yang salah pada sekolah yang salah itu akan memperburuk atau memperbanyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau berdasarkan analisis jabatan yang fair, itu akan menempatkan orang yang tepat pada tempatnya sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir, kemudian kita dapat berpacu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Demikian, Prof. Oke, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak. Jadi saya rasanya mendapatkan pencerahan terkait dengan disertasi yang Bapak susun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Terima kasih Prof. Undang. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. EN Yayah Hainilah MPD. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Profentus ya, sudah sampai di titik ini. Sebentar lagi insya Allah ada pengumuman yang membahagiakan. Semoga. Pak Ridwan, beberapa catatan yang saya cermati dari pertanyaan-pertanyaan tim penguji tadi, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Ketika Bapak menyimpulkan bahwa politik lokal itu adalah faktor yang sangat kuat dalam sistem pendidikan. Kemudian hal yang kedua, di Lampung multi etnik sangat beragam gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika politik lokal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah ketika politik lokal dikendarai oleh kepentingan pendidikan,
maka gambaran utama adalah sukseslah pendidikan, betul ya? Tetapi ketika followernya ini masih terlalu banyak, kira-kira para pengambil kebijakan harus seperti apa? Menurunkan, membumikan politik lokal yang menjadi kendaraan pendidikan untuk bisa memacu yang follower ini sehingga multifaktor dari seorang pemimpin bisa betul-betul berbuah pada kualitas pembelajaran. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. E.N. Yainilah MPD. Sekaligus ini adalah jawaban kalau ada yang menanyakan tentang novelty teoretis dan novelty empiris. Ditemukan bahwa ada satu penggabungan yang kuat untuk menghasilkan kepala sekolah yang berkomitmen adalah satu, adanya penggabungan variabel kepemimpinan multifaktor yang di dalamnya ada transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Yang kedua, di mana kepemimpinan multifaktor ini mampu mengangkat yang namanya efikasi diri kepala sekolah. Dan efikasi diri kepala sekolah mampu menjaga komitmen organisasi kepala sekolah, di mana komitmen organisasi kepala sekolah itu berbanding lurus dengan inovasi, kreativitas. Apabila komitmennya tidak dijaga, maka kepala sekolah atau sekolah hampir dipastikan jauh dari yang namanya kreatif yang menghasilkan inovasi-inovasi. Akhirnya justru bukan produktif, justru menjadi kontraproduktif. Ini yang harus kita dengungkan dan kita amplifier kepada para politik lokal. Demikian Prof. Terakhir ya Pak, tolong disimpulkan kalau begitu urgensi penelitian Bapak, terutama untuk ranah pendidikan, dari sisi teorinya tuh apa? Di garis bawahi dari yang tadi Bapak jelaskan. Baik, urgensi dari penelitian ini adalah inti dari pendidikan itu sebenarnya terjadi di ruang kelas. Tapi ruang kelas adalah bagian subsistem yang mungkin bisa dikatakan paling bawah. Di atasnya ada sistem-sistem yang lebih luas lagi yang meliputinya. Contohnya misalnya ketika seorang guru bad mood, itu pasti kelas akan chaos, proses pembelajaran akan kacau. Itu bisa ditimbulkan dari adanya praktek-praktek yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sudah tidak aware, tidak peduli lagi dengan yang namanya psychological well-being kepala sekolah. Guru sering mengambil tindakan, mengambil kesempatan dalam keleluasaan untuk tidak perform. Kepala sekolahnya nggak ada dan sebagainya. Tapi untuk menggerakkan itu dibutuhkan yang namanya kepemimpinan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini terungkaplah bahwa pengelolaan kepala sekolah dan proses pendidikan harus dikaitkan dengan teori yang namanya teori pendidikan, yaitu behavioristik dan humanis. Behavioristik itu adalah bagaimana kita tidak mungkin bekerja tidak punya capaian-capaian. Ketika kita mengatakan bahwa kita harus mencapai target sekian, itu berarti behavioristik. Tetapi cara membuatkan harus humanis, harus mengowongkan, mengorangkan. Demikian. Ya, cukup. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. EN. Nah, ini bagian saya. Terima kasih. Selamat Promovendus. Saya mengapresiasi dan bangga dengan Promovendus yang telah memberikan luaran dari hasil selama disertasi Anda yang sudah lakukan dengan 3 publikasi internasional, ke-4 kalau saya tidak salah cek, kemudian ada 2 buku yang saudara tulis. Ini adalah suatu capaian dalam waktu 3 tahun selama Anda menempuh program doktor, ini bisa Anda lakukan. Saya tidak ingin bertanya, karena ini secara objektif tentunya ini adalah suatu luaran yang luar biasa dan sangat membanggakan. Ada hal yang ingin saya konfirmasi terhadap apa yang saudara Promovendus tulis. Apakah dalam politik lokal ini kearifan lokal mempengaruhi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
jenjang kepemimpinan itu apakah dipengaruhi oleh pengalaman, oleh dirinya sendiri selama proses untuk mencapai itu? Mungkin penjenjangan dalam arti kata di sini. Sekian, silakan. Baik, pertanyaannya apakah kearifan lokal itu mempengaruhi politik lokal? Justru ini yang kontraproduktif, yang amat terpelajar Dr. Eng Suripto. Justru kearifan lokal itu sering dilupakan dalam praktek pengambilan kebijakan. Tidak ada satu kearifan lokal pun dari Sabang sampai Merauke yang buruk. Tapi biasanya dalam pengambilan keputusan itu di tengah-tengah perjalanan itu terjadi sesuatu. Jadi tidak ada namanya pengaruh. Kalau di pengambilan keputusan itu diliputi oleh kearifan lokal, itu sangat luar biasa bagusnya. Justru politik lokal itu ingin menghadirkan, mungkin ke depan itu harus ada penelitian bagaimana kaitannya politik lokal dengan kearifan lokal. Penelitian ini berani dilakukan, kami dilakukan karena memang disupport kepala dinas pendidikan saya. Ini kalau tidak ada support beliau, susah sekali mendapatkan informasi dari guru. Maka harus anonim, tidak boleh open terbuka, harus covered demikian. Jadi kalau berkenaan dengan kepemimpinan, penelitian dan naskah-naskah yang terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi itu tidak ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu berafiliasi atau berasosiasi dengan gelar akademik, tidak berasosiasi dengan usia, dan lebih kepada pribadi yang secara terus-menerus mengembangkan kepemimpinannya, potensi kepemimpinannya. Jadi tidak salah apabila anak SMA itu memimpin sebuah organisasi lebih bagus daripada mungkin seperti saya. Contoh saya saja. Saya mungkin tidak sebagus memimpin satu sekolah dibandingkan dengan yang memang dia punya bakat dan terus mengembangkan bakat kepemimpinannya. Demikian. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Sukirlan MA. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya takdimi Profesor Dr. Sujarwo. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas, Pak Sufi Bakar. Yang saya banggakan, Promovendus, Saudara Ridwan. Saya ucapkan selamat ya, atas pencapaian yang selama ini, yang kemudian dari jawaban-jawaban dari penguji pertama sampai yang terakhir ini sangat meyakinkan dan membanggakan. Selamat ya. Saya akan menggunakan waktu ini untuk dua misi. Yang pertama misinya yaitu saran. Saran yang pertama untuk ejaan, jadi terkait dengan penulisan ini, ejaan pengertikan spasi yang masih banyak yang tidak teratur, kemudian di abstrak juga ada sedikit nyelip bahasa Inggrisnya, jadi itu perlu diperbaiki, sudah saya berikan tanda. Kemudian ada subjudul yang tidak ada penjelasan di bawahnya, ya, jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya cuma satu, karena saya sebagai promotor sudah mendampingi dari awal hingga sampai sekarang ini. Jadi, pertanyaan saya satu, yang pertama adalah ada 3 tipe pemimpin. Yang pertama transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Apakah ini merujuk ke satu orang atau ke berbagai orang, atau ke sosok yang berbeda? Yang kedua adalah potensi keberhasilan dari ketiga tipe pemimpin tadi di ranah pendidikan, di ranah pemimpin pendidikan, atau di ranah mungkin kepala sekolah, mungkin atau mungkin di perguruan tinggi rektor, kira-kira seperti itu. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Apakah kepemimpinan multifaktor yang terdiri dari 3 gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-faire adalah membuatkan identitas yang terpisah?
dari hasil kajian justru mendorong sosok seorang pemimpin itu mampu menerapkan ketiganya untuk follower yang berbeda. Demikian Prof. Yang terhormat, yang teramat terpelajar. Kemudian berkaitan dengan potensi keberhasilan. Oh ya, potensi keberhasilan. Apabila sosok pemimpin yang mampu menerapkan ketiga gaya ini untuk kesuksesan kepemimpinannya, itu hasil penelitian di berbagai macam jurnal mengatakan kesuksesannya sangat tinggi. Karena kenapa kepemimpinan multifaktor ini lahir? Karena untuk mewadahi beragamnya pengikut. Namun demikian tidak harus per individu, tapi dengan melakukan clustering. Ternyata ada kelompok yang harus bisa dilakukan dengan transformasional, dilakukan dengan transaksional, dan dilakukan dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Ini memang harus dimiliki oleh kita pribadi, baik saya misalnya di sekolah sebagai guru, saya harus menerapkan ini ketika saya mengajar. Ada anak yang memang luar biasa tingginya, hebatnya, itu cukup dengan dia harus menjadi tutor sebaya. Kalau dia diajar dengan cara yang sama, dia akan menjadi intruder, menjadi pengganggu. Kemudian bagaimana dengan yang siswa yang paling lambat? Nah, ini harus kita gabungkan dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang memang di situ beragam adanya. Ada yang bisa diikutkan dengan cara transformasional, transaksional, juga dengan laissez-faire, sehingga terjadi kehidupan pembelajaran yang optimal. Karena inti dari pembelajaran adalah ketika anak itu engage dengan kegiatannya. Tetapi kalau anak itu tidak engage dengan kegiatannya, pasti keluar kelas tidak menghasilkan, tidak ada memori sekalipun, dan tidak ada keterampilan-keterampilan yang dia bawa. Demikian. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Pak Dr. Sukilan. Kami persilakan selanjutnya Bapak Hasan Hariri, SPD MBA PSD untuk. Terima kasih Bapak Ketua Penguji dan Dewan Penguji yang saya hormati, dan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Jarwo yang terkena hadir, dan mohon izin Prof. dan juga Bapak Kepala Dinas yang saya hormati. Baik, ini pertanyaan penutup dan tolong jawab dengan ringkas tapi jelas, ya. Dan ini merupakan rangkuman. Mohon untuk jelaskan fenomena yang melatar belakangi dan dikuatkan dengan bukti empiris berdasarkan kajian literatur bahwa memang penelitian ini urgent atau penting untuk dilakukan, dan apa saja implikasi hasil penelitian yang menjustifikasi bahwa memang penelitian ini urgent dan bermanfaat, dilihat dari implikasinya. Silakan, Saudara Prof. Terima kasih. Baik, fenomena yang muncul adalah pemberitaan-pemberitaan di koran dan pengalaman-pengalaman empiris di lapangan yang dialami oleh kami. Itu satu. Kemudian kita analisis, kita coba ubah menjadi permasalahan kehidupan itu, kita ubah menjadi permasalahan penelitian dengan mengidentifikasi yang namanya variabel-variabel. Variabel kepemimpinan, variabel politik lokal itu memang sejauh ini belum ada yang meneliti di bidang pendidikan. Selama ini politik lokal hanya diteliti tentang pelaksanaan otonomi daerah dan dampak-dampak kebijakan politik lokal berkenaan dengan misalnya ya fungsi-fungsi pemerintahan, misalnya antara hubungan antara bupati dan DPRD. Itu yang banyak. Tapi politik lokal dengan ini di dunia pendidikan itu memang belum ada. Jadi demikian memang ini memang baru dan orisinal. Belum sejauh ini sama ini kita kejar juga belum dapat. Kemudian politik lokal itu berpengaruh dengan apa? Ternyata berpengaruh dengan ada yang melingkupinya itu kepemimpinan multifaktor, efikasi diri dan komitmen. Kenapa komitmen? Karena seorang kepala sekolah yang berkomitmen itu pasti atau hampir dipastikan dia punya kreativitas, di mana kreativitas menghasilkan inovasi-inovasi. Demikian. Terima kasih atas jawaban saudara. Satu lagi implikasinya?
implikasinya satu, bahwa implikasi atau kontribusi satu, belum ada penelitian data empiris yang selama ini masih blank, kosong, sudah terisi. Ini mengatakan bahwa sejauh ini politik lokal yang diteliti di Provinsi Lampung itu berpengaruh negatif. Yang kedua, pengaruh kepemimpinan multifaktor sejalan dengan praktek-praktek kepemimpinan yang ada di dunia. Misalnya seperti Darling Hammond dan sebagainya. Kemudian efikasi diri juga sama berbanding lurus dengan pengaruhnya terhadap politik, terhadap komitmen organisasi. Di mana apa tadi Prof? Implikasi dari hasil penelitian itu sudah benar. Betul. Dan mohon untuk dilanjutkan sampai bagaimana kebermanfaatannya hasil itu. Jadi dilihat juga dari theoretical implication. Tapi tadi implication for research sudah dikatakan, nanti ada penelitian lanjutan, sudah saya jelas. Cuma praktikalnya memang tadi sudah. Cuma saya ingin mendapatkan pencerahan yang lebih jelas gitu aja. Ada satu term yang lupa saya. Cukup. Ya, saya rasa cukup ya, Pak. Baik. Terima kasih, saya rasa sudah cukup lah jawabannya ya. Saya serahkan kembali kepada Ketua Muji. Terima kasih. Demikian keseluruhan rangkaian ajuan pertanyaan sudah dilakukan oleh seluruh penguji. Selanjutnya kami akan bermusyawarah untuk menentukan hasil ujian. Ketua penguji menunda ujian promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian promosi doktor Saudara Ridwan saya nyatakan ditunda selama 5 menit. Padel menjemput Promovendus. Promovendus dimohon untuk meninggalkan ruang sidang sementara. Baik, Promovendus silakan masuk kembali ke ruang sidang. Rapat ujian promosi doktor dilanjutkan kembali. Ujian promosi doktor atas nama Saudara Ridwan dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Berdasarkan hasil rapat tim penguji, maka kami akan membacakan hasil penilaian ujian terbuka. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Aula K Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung telah dilaksanakan ujian promosi doktor
nama mahasiswa Ridwan NPM 2033031001. Judul disertasi: Pengaruh politik lokal terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan dampak selanjutnya terhadap komitmen organisasi kepala sekolah. Berdasarkan hasil ujian promosi doktor, mahasiswa tersebut berhak diberi gelar doktor pendidikan beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut dengan nilai 91,47, IPK 3,94, memperoleh predikat cum laude. Tim penguji ujian tertutup disertasi terdiri dari Dr. Eng Suripto Dwiono MT, Profesor Dr. Eeng Yahya Hainilah MPD, Profesor Dr. Rudi Susilana MSI CIT, Profesor Dr. Sunyonya MSI, Profesor Dr. Bujang Rahman MSI, Profesor Dr. Undang Rosidin MPD, Hasan Hariri SPD MBA PSD, Dr. Sukirlan MA. Tanggal ujian promosi doktor 28 Juli 2023. Dengan demikian, kami menyatakan Saudara Ridwan berhak dan layak mendapatkan gelar doktor. Selamat Dr. Ridwan SPD MPD. Penyerahan surat keterangan lulus. Dr. Ridwan SPD MPD dimohon menempatkan posisi untuk menerima surat keterangan lulus dari Ketua Penguji. Ucapan selamat dari tim penguji yang akan diwakilkan oleh Ketua Penguji, Wakil Rektor 1 Universitas Lampung, Dr. Eng Suripto Dwiono MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya sehingga proses ujian doktor bagi Dr. Ridwan dapat berjalan lancar. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya ingin menyapa terlebih dahulu pertama kepada Profesor Dr. Rudi Susilana MSI CIT, tim penguji pada kegiatan terbuka hari ini. Ada profesor senior kami, Profesor Sujarwo, kemudian ada Bapak Kepala Dinas, terima kasih atas kehadirannya, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ridwan SPD MPD yang telah menempuh pendidikan dan kemudian hari ini mendapatkan gelar doktor dengan waktu tempuh yang cukup tepat waktu dan membanggakan. Saya doakan juga semoga gelar yang lainnya. Amin. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, mungkin kepada keluarga yang hadir hari ini, atas keikhlasan Bapak Dr. Ridwan MPD untuk studi lanjut sehingga mengorbankan waktu bersama keluarga. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai alma mater untuk terus menjunjung nama baik marwah Universitas Lampung
dan terus berkarya, berbakti, dan bermanfaat bagi bangsa, negara, khususnya Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Sekali lagi, pada seluruh keluarga besar, orang tua, istri, anak, dan saudara-saudara, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Pak Ridwan terus berkarya dan berkembang sehingga apa yang menjadi cita-cita bisa diraih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih secara singkat dari Dr. Ridwan SPD MPD. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Universitas Lampung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kepada yang amat terpelajar Dr. Eng Suripto Dwiyono, Sekretaris Dr. Profesor Dr. Eng Yaya Hainilah, EN Yaya Hainilah. Di eksternal yang amat terpelajar Profesor Dr. Rudi Susilana, terima kasih. Penguji internal yang amat terpelajar Profesor Dr. Sunyono MSI, yang amat terpelajar Profesor Dr. Bujang Rahman, yang amat terpelajar Profesor Dr. Undang Rosidin, yang amat terpelajar Dr. Muhammad Sukirlan MA, yang amat terpelajar Bapak Hasan Hariri SPD MBA PhD, di mana dalam hal ini adalah berperan sebagai promoter in charge atas nama Profesor Dr. Sujarwo MS. Kami berterima kasih dan mengucap syukur alhamdulillah hanya kepada Allah saja yang kami mintakan untuk dapat membalas budi jasa. Tanpa adanya peran kontribusi yang nyata kepada kami, mungkin kami tidak akan berdiri di hadapan sini. Kepada tim Prodi, Eva, Oktriana, dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberi izin belajar, kepada Kemendikbud yang telah bersedia, berkenan meloloskan disertasi ini untuk mendapatkan hibah penelitian doktor. Kemudian yang amat saya apresiasi kepada Kepala Dinas Provinsi Lampung yang telah membawahi 15 kabupaten kota, bukan dalam arti kata hierarki tapi koordinasi. Dengan demikian pencarian data dapat berjalan dengan lancar. Apabila tidak digawangi oleh Kepala Dinas, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Andes Sulpakar MM, mungkin tidak ada penelitian pengaruh politik lokal terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan dampak selanjutnya terhadap komitmen organisasi keparpolsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor, Dr. Ridwan SPD MPD ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama saudara Dr. Ridwan SPD MPD dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Sidang ujian promosi doktor, Dr. Ridwan SPD MPD selesai. Dr. Ridwan SPD MPD dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat dari Ketua dan para tim penguji untuk kemudian dilanjutkan sesi foto bersama.
Ketua dan para tim anggota penguji dapat mengambil tempat beserta Dr. Ridwan SPD MPD untuk dapat melakukan atau melaksanakan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Prof. Sujarwo MS agar dapat ikut foto bersama. Berikut dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Baik, panel menghantarkan ketua dan para tim penguji meninggalkan ruang sidang. Ya ampun. Ujian promosi doktor Dr. Ridwan SPD MPD telah selesai. Ucapan terima kasih atas doa, partisipasi, serta kehadiran Bapak Ibu hadirin semua, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Baik, bagi Bapak Ibu, rekan atau tamu undangan yang ingin berfoto bersama, silakan menuju ke depan, karena mengingat acara kita ada 2 ujian, kita akan segera mengganti banner yang ada di belakang kepada teman-teman satu angkatan 2020 untuk dapat segera melakukan sesi foto bersama. Ayo foto bersama. Pak Herdian mungkin bisa didampingi Pak Ridwan untuk foto bersama, tidak apa-apa. Karena setelah ini banner kita akan ganti. Kita akan menuju ke sesi berikutnya. Baik, bagaimana Bapak Ibu atau keluarga? Masih ada yang ingin foto bersama? Pak Ridwan bagaimana? Apakah sudah cukup?
Cukup. Oke, baik. Panitia, mohon bantuannya untuk segera dapat mengganti banner. Kita menuju sesi ujian